Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan penonton sekalian, hari ini saya ingin membahas tentang Bahthul Lugawiyun, salah satu mata kuliah di Prodi Bahasa Arab Universitas Hasanuddin. Tujuan dari sesi ini adalah supaya para mahasiswa dapat mengenal mujizat Al-Quran lewat pendekatan Bahthul Lugawiyun. Mujizat ini kita berharap selalu mendorong dan meningkatkan iman kita. Yang kedua, kita berharap dengan Bahthul Lugawiyun seperti ini, kita akan mengenal perbedaan makna-makna kata yang sama, yang hanya berbeda satu huruf atau berbeda cara penulisannya dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka kita akan mengenal bagaimana rahasia penulisan Al-Quran berdasarkan Rasm Al-Uthmani, dan dengan itu juga akan menambah keimanan kita tentang Al-Quran sebagai mujizat yang diturunkan Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa mengapa kaidah ini perlu diketahui oleh umat Islam untuk menunjukkan kemujizatan Al-Quran agar imam kita semakin bertambah. Yang kedua, menambah penguasaan teori tentang perbedaan penulisan pada kata yang sama yang membawa makna yang berbeda. Karena kita yakin dan percaya bahwa tidak satu pun kata yang berbeda penulisan dalam Al-Quran memiliki makna yang sama, tapi itu juga sekaligus membawa makna yang berbeda. 7 kaidah akan kita bahas pada Bahthul Lugawiyun kali ini. Yang pertama, di dalam Al-Quran terkadang ada huruf alif pada satu kata, tapi pada kata yang lain itu menjadi tidak ditulis. Contoh, kata Qur'anan. Di sini ada alif, tapi di kata yang lain ditulis Qur'anan, tidak ada alifnya. Tetapi ini sama-sama dua harakat. Karena ini namanya alif kaimah yang berdiri ini, sedangkan yang ini namanya alif hanjariyah. Kata sahib, sesudah shad ada alif, tapi pada ayat yang lain dia ditulis sahib. Shad langsung berhubungan dengan ha, jadi namanya alif hanjariyah. Ini namanya alif hanjariyah. Ini alif kaim. Tamathil, ya, sesudah mim ada alif kaimah, tapi pada ayat yang lain tamathil mimnya itu hanya alif hanjariyah. Yang kedua adalah terkadang pada ayat ditulis alif, tapi pada kata yang lain ditulis ya, seperti ini. Seperti kata toga, dan di ayat lain toga seperti ini. Lada, kepada ayat yang lain lada. Jadi alif berubah menjadi ya. Ro'a menjadi ro'a, ya. Ada alif dan ada ya. Yang kedua, yang ketiga adalah terkadang alif, tetapi pada ayat yang pada ayat yang lain dia ditulis dengan huruf waw. Misalnya jasa menjadi jasa, naba menjadi naba. Perhatikan di bawah hamzah ada alif dan di bawah hamzah ada waw. Bacanya sama. Doa dengan doa seperti ini. Jadi alif berubah menjadi waw. Yang keempat adalah ada ayat ditulis ya, tapi pada ayat yang lain itu tidak. Kata Ibrahim, di ayat lain Ibrahim, tidak ada ya-nya di sini. Muhtadi, ini ada ya-nya, di tempat lain tidak ada ya-nya seperti ini. Yang kelima adalah ada ta marbuta, tapi di ayat lain dia adalah ta maftuha. Misalnya sunnatullah, kemudian sunnatullah, ini ta maftuha, ini ta marbuta. Laknatullah, tapi di ayat lain menjadi laknatullah. Kemudian nikmatu, kemudian ini ta marbuta, ini terbuka, nikmatu. Kemudian terkadang ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Likaila menjadi likaila, fima menjadi fima, kemudian mimma, lalu ini bersambung mimma. Dan yang terakhir adalah alfa menjadi waw. Falamma, tapi di ayat lain walamma. Afalam menjadi awalam. Afala menjadi awalah. Ini 7 kaidah dasar yang berkaitan dengan huruf di dalam penulisan Rasmul Utsmani akan kita bahas. Masih ada kaidah-kaidah lain yang terakhir dengan Bahthul Lugawi. Dari yang pertama tentang alif, penulisan alif tadi dan di tempat lain tidak ditulis. Ini kita akan bahas misalnya al-masafatu al-makaniyah, karena ada jarak tempat sehingga penulisan alif dan tidak itu membawa makna jarak tempat. Kemudian al-masafatu zamaniyah, karena waktu. Jadi penulisan alif dan tidak itu karena ada makna masalah waktu. Kemudian al-masafatu an-nafsiyah, karena persoalan kejiwaan sehingga ditulis alif dan tidak ditulis. Ini diantara makna-makna alif. Jadi pada bagian pertama ini kita khusus membahas tentang penulisan alif. Inilah yang kita kasih judul dengan min ma'ani al-alifi. Jadi penulisan alif dalam Al-Quran standar Rasm Utsmani itu memiliki 3 makna utama. Yang pertama, al-masafatu al-makaniyah. Ditulis atau tidak ditulisnya alif pada satu kata, pada suatu ayat, itu mengandung makna adanya jarak tempat. Yang kedua, mengandung jarak
al-masafatu az-zamaniyah, mengandung jarak waktu. Dan yang ketiga, al-masafatu an-nafsiyah, ada jarak kejiwaan, keimanan, dan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti kita lihat di sini, ya, ini adalah Al-Quran standar Ras Utsmani. Kalau kita lihat di ayat-ayat seperti ini, maka ini yang kita jadikan standar dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh melihat Al-Quran dari terbitan yang lain. Kalau Anda atau kita perhatikan di sini, kata penulisan misalnya ini, kalau Anda lihat di sini ya, coba lihat di Al-Quran di surah At-Takwir atau di surat An-Najm. Kalau Anda lihat di sini misalnya, ini mungkin tulisan yang terlalu kecil, tapi saya lihat di sini ya. Jadi ini penulisan alif, penulisan kata alif di kata sahib. Wan najmi wa ma hawa. Ya, kalau Anda lihat di sini dikatakan di sini ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kata sahibukum di sini shotnya itu sesudah huruf sad ada di sini juga di sini. Kalau Anda lihat di sini wa ma sahibukum bimajnun. Ini semua bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kalau Anda lihat di sini ya, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Anda lihat di sini di ayat ya An-Najm di sini kata shad. Nah, di sini perhatikan di surah At-Taubah ya di sini ya ini idhuma fil gar idh yaqulu li sahibihi. Ini semua 3 ayat ini bercerita tentang Rasulullah ya. Nah, kita lihat kenapa di surah An-Najm dan di surah At-Takwir itu penulisan kata shad diikuti oleh langsung alif yang berdiri, alif kaimah. Sama dengan surah At-Takwir juga, sesudah shad itu ada alif al-kaimah berdiri. Tapi di surat Taubah kata shad itu hanya alif hanjariyah bersambung dengan ha. Tapi tetap dibaca 2 harakat. Karena di sini ada namanya al-masafatu an-nafsiyah. Ada jarak kejiwaan. Jadi, ini untuk membedakan bahwa Rasulullah dengan penduduk Mekah pada waktu itu, mereka tetap bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada jarak kejiwaan. Apa itu? Rasulullah beriman dan penduduk Mekah tidak beriman. Sama dengan di surah At-Takwir juga seperti itu kan. Bahwa temanmu ini Muhammad tidak tidaklah gila. Di sini juga tidaklah dia sesat, ya kan? Dan tidak pula dia keliru. Kan seperti itu kira-kira artinya. Nah, kalau di surah Taubah, ini kan Rasul dengan Abu Bakar. Rasul dengan Abu Bakar tidak hanya bersahabat, tapi juga sama-sama memiliki, tidak ada jarak keimanan, tidak ada jarak psikologi karena sama-sama dia beriman. Makanya ditulis shotnya dengan haknya di sini bersambung. Jadi hati-hati dalam memaknai penulisan kata sahib dalam Al-Quran ini. Ada perbedaannya karena ada hanjariyah yang menjadi perantara atau bermakna al-masafatu an-nafsiyah. Ya. Ini kalau Anda lihat di sini ya ini sama dengan di sini ya. Kalau di sini ya sini wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kemudian di sini kalau kita lihat juga di sini wa ma sahibukum bimajnun, tapi di sini ithma fil ghar ith yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ya kalau kita lihat di sini. Jadi memang kita bisa perhatikan bahwa penulisan itu karena mengandung makna. Jadi di ayat yang lain alif ditulis sesudah shad, tapi di ayat lain langsung bersambung dengan ha. Ya. Ini kalau kita lihat ya, ini. Ada semua. Kita juga lihat di sini di surah Al-Kahfi. Ini juga menarik di sini ya. Ini. Perhatikan di ayat yang di sini ya. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi. Ini. So dengan ha ini bersambung hanya diantarai oleh alif hanjariyah. Wa huwa yuhayiruhu ana aktsaru minka malan wa athu nafara. Nah, perhatikan dengan ayat yang ada di sini. Qala lahu sahibuhu ini, sahibuhu 2 harakat di sini, ini diikuti oleh alif kaimah, sedangkan di sini li sahibihi ya, berbeda. Padahal ini cerita yang sama, 2 orang yang sama. Yang pertama ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada 2 orang yang bersahabat. Ya kan? 2 orang yang bersahabat. Lalu yang satu itu setelah diberikan dia rezeki dari Allah berupa kebun-kebun yang ini, kemudian dia berubah menjadi kafir. Kalau kita lihat di sini ya, kafir akan dimanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu kemudian mengatakan
Qala lahu sahibuhu, kemudian yang beriman itu berkata kepada temannya yang tidak beriman. Sama halnya dengan penulisan kata sahib di surah Al-Kahfi. Di bagian pertama di sini, wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsuru minka mala wa aktsuru nafara. Di sini ya, Anda lihat di sini ya. Ini penulisan kata sod itu itu tidak diantarai dengan alif kaimah antara sod dan ha, tapi hanya alif hanjariah. Intinya sod dan ha bersambung. Kenapa? Dua sahabat ini cerita tentang dua orang sahabat yang berdekatan. Sama-sama ini begini kan. Tapi kemudian yang satu sahabat yang dikasih rezeki ini oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kufur kan atas nikmatnya Allah dan seperti tidak percaya dengan hari kiamat. Maka teman yang beriman itu, persahabatan mereka itu kemudian terantarai secara kejiwaan karena satu beriman kepada Allah, satu kemudian kufur. Maka penulisan persahabatan mereka itu ya suhbahnya mereka itu diantara dengan alif. Qala sahibuhu. Nah, ini dia kan. Nah, itu. Jadi inilah rahasia-rahasia yang harus kita maknai terhadap tulisan-tulisan dalam Al-Qur'an. Kata yang sama, tapi karena ditulis berbeda, entah alif, entah ya, entah waw, itu tidak semata-mata apa, tapi mengandung makna yang dalam. Yang dalam terjemahan kita tidak bisa lihat. Nah, disinilah fungsi kita melakukan kajian, namanya Bahthul Lugawiyun. Nah, sampel Al-Quran cetakan Indonesia kan tidak seperti itu kalau kita lihat ya. Ini saya tidak ingin mengkaji atau bagaimana, tetapi saya cuma ingin mengatakan bahwasanya di dalam ini seperti kalau Anda lihat ya, ini surat Taubah ini kan, ini. Jadi Abu Bakar dan Rasulullah tetap dipisahkan di sini. Yang saya khawatirkan itu kalau dicetakan Indonesia ini suatu saat kalau ini terus yang kita baca, maka pemanaan dan penulisan itu menjadi kabur. Kita masih ingatkan dalam kehidupan sehari-hari kita tahu nama-nama hari. Itu berasal dari bahasa Arab. Mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu kan dari bahasa Arab. Iya kan? Ahad satu. Itsnain menjadi Senin. Dua. Salasa menjadi Sulasa. Arba'a, ya. Kemudian Khamsa menjadi Khamis. Nah, kemudian kenapa bukan Sadis atau Sita di situ tapi Jum'ah? Berkumpul. Karena ini untuk menyelisihi waktu beribadah saudara kita sebelumnya, yaitu Yahudi pada hari Sabat dan Nasrani pada hari Ahad. Maka kita ada Jum'ah. Nanti lagi hari ke-7 baru kembali Sabtu, ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada kata Minggu? Bahasa Portugis yang berarti Tuhan, hari Tuhan. Domingo, hari Tuhan. Dia menggantikan Ahad. Dan disinilah umat Islam Indonesia kacaunya. Karena hanya dikasih hadiah kalender, mereka langsung berubah dari penamaan hari. Betul ya hanya penamaan hari, tapi ingat, ada akidah di dalamnya. Ada muatan yang dihilangkan di sana. Kecil, tapi besar mananya kalau kita tidak sadari. Maka mulai sekarang, yakinkan dalam diri Anda sebagai bagian dari perjuangan untuk mengatakan Ahad. Allah itu Ahad. Hari Ahad satu. Janganlah katakan Minggu, hari Tuhan. Ahad. Jangan mengatakan seminggu, tapi sepekan. Tanamkan sebagai bagian dakwah dari kalian. Kita khawatir ke depan penulisan-penulisan seperti ini akan hilang. Sebagaimana hari Ahad diganti dengan hari Minggu. Hati-hati. Ini ada misi besar yang kita tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena mungkin kita tidak berkecimpung dalam perjuangan agama. Kita hidup seperti, ya yang penting hidup, penting kuliah. Tidak ada gairah apa-apa untuk memperjuangkan agama ini. Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhir kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau di mana pada saat itu? Ya. Jadi bisa kita lihat ini di cetakan yang lain juga seperti ini. Ini cetakan ini ya, ini Mushaf Karim, ini Al-Qur'an Karim, ini Samsiah ini sama. Ya, yaqul li sahibihi sama tulisannya itu. Kalau Anda lihat. Nah, sama juga di sini, ya ini. Wa qala lahu samar fa qala li sahibihi. Nah, kalau di cetakan Medina kan so dan kha di sini bersambung. Ya, seperti itu yang perlu kita perhatikan ya, ini semua. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat, seperti itu. Jadi sekali lagi, ini makna-makna alif yang bisa kita lihat di antaranya, ya kan? Jadi
Inilah perbedaan antara kata swahib dengan swahid. Di surah Al-Kahfi, di surah An-Najm itu kan ini. Madallah sahibukum wa ma gawa. At-Takwir wa ma sahibukum bimajnun. Kalau kita simpulkan seperti itu kan. Kemudian di surah At-Taubah ini li sahibihi, ya kan? Ini saja sumber Rasulullah tadi saya sudah ceritakan kan. Kenapa tentang Rasulullah di sini dan tidak kelatumamu itu maksudnya Rasulullah itu dia sesat? Tidak ini. Atau dia Rasulullah itu sebagai orang gila? Enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa persahabatan Rasul dan masyarakat Mekah itu ada perbedaan, dan perbedaannya pada keimanan. Makanya diantarai dengan alif seperti ini. Sedangkan dengan Abu Bakar, itu tidak ada perbedaan, sama-sama beriman. Makanya dan hanya halif lanjaria. Seperti itu. Tapi bacaan di surat An-Najm, At-Takwir, atau Taubah tetap dibaca 2 rakaat. Ya, jadi bisa kita lihat bagaimana penulisan alif pada kata sahib. Sama dengan penulisan kata al-an, ini sesudah hamzah tidak ada alif ya. Ini ada alif, al-an, ini hanya 1 kali. Sedangkan di sini seperti itu, ya. Kalau Anda lihat di sini, ya, yang terjadi di surat Yunus, ya, ini Yunus di Al-Baqarah, Yusuf, An-Nisa, Al-Anfal. Bandingkan dengan ada yang di sini, ya. Jadi kalau di sini, ini lihat di sini al-an, karena di sini ada masa jarak waktu. Jadi kita berbicara masalah jarak waktu. Ya, jadi Anda bisa bedakan kalau di sini ada ini waktu yang lama, ini waktu yang singkat. Kalau kita lihat di situ ya. Jadi kira-kira seperti ini tentang alif, ya. Nah, ini juga kita lihat di sini, al-an di sini dengan ini. Jadi al-an bigeri alif takni zamanan mahdud. Jadi ini tanpa alif itu artinya waktunya terbatas. Sedangkan al-an bi idafatil alif takni zamana mumtadda, ini waktu yang tidak terbatas. Jadi bedakan itu al-an yang waktunya terbatas dengan waktu yang tidak terbatas ya. Jadi gampang sekali lihat bahwa karena tidak terbatas ya ada alifnya kan seperti itu. Bisa kita lihat pemanaan dari dengan alif dan la seperti itu ya. Sama dengan kata al-walid dengan walidah. Ini Anda lihat. Walid ayah, walidah ibu. Kenapa di sini tidak dikasih anu di sini penulisannya dalam Al-Qur'an di sini? Sementara kata walid ditulis seperti itu ya. Ya, ini kan ada konsep musakkar dan ada konsep muannas kan. Nah ini, perhatikan ini kata walid. Dia masuk kata musakkar kan? Ayah. Dia pakai alif di sini, sedangkan walidah dalam Al-Qur'an dia pakai ini. Kenapa tidak pakai alif juga di sini? Ayah dan ibu. Apa sih perbedaannya penulisan itu? Karena ayah dengan anak punya jarak, sedangkan ayah dengan ibu dengan anak tidak ada jarak. Kalau ada anak yang sakit, yang bisa merasakan pertama kali itu ibu. Kalau ayah paling tidur, baca WhatsApp dan lain-lain. Nah itu perbedaannya. Yang bisa kita lihat dari sisi kejiwaan. Namanya al-masafatu an-nafsiyah. Tamathil dengan tamathil. Ya, Anda perhatikan ini patung-patung kan? Anda bisa lihat, ya, tamathil. Ini Nabi Ibrahim kan? Kemudian di sini dan Nabi Sulaiman. Jadi di Nabi Ibrahim kan ada jarak itu kan antara tamathil. Ya di Nabi Sulaiman itu ya kan kalau kita lihat pada masa itu kan penyembahan terhadap patung-patung belum ada, tapi di sini kan sudah ada. Nah itu ya hal yang harus kita perhatikan ya. Sama dengan ini ya dengan Bismillah dengan Bismi ya Bismillahi ini tidak bersambung di sini, sedangkan di sini Bismi Rabbika ada alif kalau kita lihat di sini. Ini karena kalau Allah dengan zatnya tidak berbeda. Tapi Bismi Rabbik ini kan gelar. Jadi ada jarak. Gelar dengan itu, dengan ini, dengan ismu zat itu hal yang berbeda. Jadi ini perlu juga kita perhatikan. Bagaimana penulisan alif dengan tidak alif itu karena ini semua yang berhubungan dengan zatillah itu tidak ada alifnya. Tapi yang berhubungan dengan sifatnya Allah, ya, itu bisa. Misalnya di surah Ar-Rahman kan juga begitu kan. Ya, sama dengan ini. Jadi ini sudah kita masuk di huruf ini juga sama ya di Al-Fatih seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat banyak hal. Nah, ini tugasnya kalian untuk mencoba memaknai kira-kira di simahum
Ya, ini Anda bisa lihat di sini ya, ini di Simahung, bisa lihat di Al-Fat, kemudian di Al-Baqarah, Al-Araf dengan Muhammad, Ar-Rahman. Kemudian kitab dengan kitab, bisa lihat juga seperti ini ya. Ini bisa Anda lihat. Ya, uh, kira-kira seperti itu konsep kali ini terkait dengan penulisan alif, dan alif kadang diganti dengan tidak ditulis. Jadi maksud saya di sini alif al-qaimah dengan alif hanjariah. Alif yang berdiri itu namanya alif qaimah, yang tidak itu namanya alif hanjariah. Nah, ini yang kalian harus perhatikan dengan baik makna-maknanya, dan inilah bagian dari bahsul lugawiyun yang kita perhatikan. Masih banyak dalam kata-kata dalam Al-Quran, dan saya minta kalian untuk merenungi dan mencari hal seperti itu dan mencari apa sih perbedaannya, apa sih makna yang dikandungnya. Itulah cara belajar kita. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Jika benar datanya dari Allah, jika keliru dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.